Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Sebagai murid-murid Kristus yang baik, kita harus selalu punya animo yang tinggi dalam belajar, dalam memahami kebenaran-kebenaran firman, sehingga iman kita terus di-upgrade. Dari murid SD ke SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai kita mencapai kedewasaan rohani, kedewasaan dalam berteologi, punya kemampuan memfilter pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, yang sesuai firman, dan pengajaran-pengajaran yang nampaknya sesuai firman, tapi sebenarnya bertentangan dengan firman. Kita masih pada pembahasan mengenai hidup sesuai agenda kerajaan Allah. Sebagai warga-warga kerajaan Allah, kita belajar untuk menjalani hidup sesuai dengan standar operasional prosedur ilahi dalam kerajaan Allah. Karena itu kita perlu memahaminya. Dengan harapan ketika kita tahu, kita paham, kita mau coba terus menghidupinya, sehingga kita terus melaksanakan agenda kerajaan Allah dalam hidup kita. Agenda kerajaan Allah secara pribadi kita sekarang ada pada agenda kerajaan Allah terhadap keluarga. Terhadap suami kita sudah pelajari, terhadap istri juga kita sudah, sekarang terhadap orang tua. Jadi hari ini kita belajar mengenai agenda kerajaan Allah terhadap orang tua, yang notabene-nya adalah suami dan istri. Agenda kerajaan Allah terhadap orang tua ini memegang peranan yang sangat vital, sangat penting demi generasi yang berkualitas. Saya sering menyebutnya dengan generasi emas. Kita ingin membangun dan menciptakan suatu generasi emas. Generasi yang sungguh-sungguh takut Tuhan, generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, generasi yang memiliki karakter yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu impian kita, itu doa kita, kerinduan kita, supaya kita menciptakan dan membangun generasi emas di tanah Papua dan juga di dalam bangsa dan negara kita, karena ini akan menentukan bangsa kita ke depan. Nah, karena itu sebagai orang tua kita perlu memahami apa agenda kerajaan Allah dalam hidup kita, dalam diri kita, sebagai orang tua yang terus kita usahakan untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Setidaknya ada dua agenda besar kerajaan Allah terhadap orang tua yang harus kita pahami dan kita coba menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Agenda kerajaan Allah terhadap orang tua yang pertama adalah jangan menyakiti hati anak-anak kita. Ini agenda pertama, jangan menyakiti hati anak-anak kita. Hal ini kita bisa lihat dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi ada larangan yang jelas dari Tuhan, dari firman Allah kepada kita sebagai orang tua, janganlah sakiti hati anakmu. Kata sakiti hati di sini dari kata eretisete, dari akar kata eretiso, yaitu menyakiti hati ataupun
mengobarkan semangat. Jadi ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya dari kata eretiso ini. Sisi negatifnya ya menyakiti hati. Sisi positifnya juga mengobarkan semangat. Tapi karena di sini diawali dengan larangan jangan. Jadi jangan menyakiti hati. Tapi sebaliknya yang harus kita buat adalah mengobarkan semangat anak-anak kita. Present aktif dari kata eretisete ini menunjuk bahwa jangan terus-menerus menyakiti hati anak-anak kita. Jangan secara kontinu kita menyakiti hati anak-anak kita. Karena kalau kita terus-menerus menyakiti hati anak-anak kita, itu kita sedang tidak melaksanakan agenda kerajaan Allah terhadap orang tua. Dan karena itu kita belajar sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu dari anak-anak kita, mari kita belajar untuk tidak terus-menerus menyakiti hati anak-anak kita. Kira-kira perbuatan-perbuatan apa yang bisa menyakiti hati anak-anak kita? Bisa dengan cara yang pertama memukul anak. Maaf kata seperti memukul binatang. Atau menganiaya. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan hati anak-anak kita. Jadi di sini sebenarnya bukan tidak boleh memukul. Tapi jangan sampai kita memukul anak kita itu sampai anak babak belur, sampai boleh dikatakan mandi darah, bengkak-bengkak. Ada waktu dan ada saat kita bisa memukul anak. Nanti di agenda berikutnya. Tapi memukul yang terkontrol. Karena kalau kita memukul dengan cara membabi buta, atau seperti tadi saya sebut maaf kata dengan memukul seperti binatang, ini akan sangat menyakitkan hati anak-anak kita. Dan ini sangat membekas. Kalau itu sangat membekas, lain kali ada bahasa anak-anak kita, Bapak kau tunggu. Artinya mereka punya kepahitan dengan kita sebagai orang tua, lebih khusus sebagai bapak. Nah, karena itu kita belajar dan terus berusaha untuk tidak menyakiti hati anak-anak kita dengan memukul atau menganiaya mereka. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti hati anak-anak kita adalah kata-kata yang menghina ataupun kata-kata yang memaki anak-anak kita. Karena itu tidak boleh. Betapapun anak kita itu nakal, betapapun anak-anak itu punya kesalahan yang mungkin menyakitkan hati kita sebagai orang tua. Tapi ingat kata orang bijak, betapapun besarnya, betapapun menyakitkan perbuatan anak-anak terhadap kita orang tua, tapi anak itu lebih berharga daripada kesalahan anak itu.
Betapapun mungkin kita dapati anak-anak kita, maaf kata, kurang ajar dengan kita. Tetapi anak kita lebih berharga dari kelakuannya yang kurang ajar itu. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata penghinaan apapun dalam bentuk apapun kepada anak-anak kita, karena mereka pun adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Supaya kita tidak menyakiti hati anak-anak kita, baik itu dengan kata-kata ataupun penganiayaan, maka ada dua hal penting. Yang pertama, kita harus menghormati anak-anak kita, menghargai mereka. Karena itu kita harus punya persepsi yang sama sebagai orang tua bahwa tidak ada hal yang paling berharga yang diberikan Tuhan bagi kita sebagai orang tua kecuali anak-anak kita. Betapapun kita punya kekayaan, betapapun kita punya pangkat, punya gelar, punya pengetahuan yang setinggi apapun, kita harus menilai itu sebagai bukan itu pemberian Allah yang berharga dalam hidup kita sebagai orang tua. Itu hanya aksesoris saja dalam hidup kita. Tapi anak-anak kita lah pemberian Allah yang berharga, mulia di mata Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada ciptaan Allah yang paling mulia, paling berharga di dunia ini kecuali yang namanya manusia. Itu ciptaan Allah yang paling berharga, paling mulia. Karena itu kalau Tuhan memberikan kita manusia, anak, itulah pemberian Allah yang berharga dan istimewa dalam hidup kita sebagai orang tua. Karena itu kita belajar untuk menghormati dan menghargai anak-anak kita, sehingga kita tidak menyakiti hati anak-anak kita. Yang kedua, sikap kita yang kedua supaya kita terhindar dari terus-menerus menyakiti hati anak-anak kita, karena ini agenda kerajaan Allah. Mari kita memperlakukan anak-anak kita secara spesial. Sekali lagi, kita harus memperlakukan anak-anak kita itu secara spesial sebagai orang tua, sebagai harta terindah, harta yang paling bernilai dan berharga dalam hidup, sehingga kita tidak menyia-nyiakan mereka. Perlu memperlakukan spesial. Pada waktu mereka ulang tahun, perlu ada perlakuan spesial. Pada waktu mereka mungkin memiliki prestasi dalam pendidikan, dalam dunia olahraga, dalam dunia seni, perlu ada perlakuan-perlakuan spesial. Karena ini anak itu spesial di mata kita sebagai orang tua, sangat spesial. Karena mereka adalah pemberian Allah yang spesial, maka perlu juga diperlakukan secara spesial, khusus, eksklusif dalam hidup kita sebagai orang tua. Kalau cara pandang kita ini seperti ini, saya percaya menghindarkan kita dari menyakiti hati anak-anak kita. Karena ini agenda kerajaan Allah yang harus kita realisasikan, harus kita wujudkan dalam hidup kita sebagai orang tua. Jadi kita terus berusaha untuk tidak menyakiti mereka. Kalau kita pernah terlanjur mungkin berbuat hal yang menyakiti mereka, yang membuat mereka tawar hati. Tawar hati ini yang membuat anak tidak bisa mengembangkan potensi dirinya.
Harta terpendam dalam dirinya karena dia tawar hatinya. Karena dia sering disakiti. Karena itu pelampiasan mereka keluar. Maka mereka terlibat di geng-geng. Itu karena tawar hatinya. Kalau itu terjadi berarti tidak salahnya sebagai orang tua kita meminta maaf kepada anak-anak kita. Kita perlu merangkul mereka, memeluk mereka, dan kita mulai memperbaiki cara kita memperlakukan mereka. Sehingga mereka melihat bapaknya, mamanya sudah memperlakukan mereka spesial, khusus. Sehingga bisa mengobati rasa tawar hati mereka. Dan mereka bisa mengembangkan segala potensi-potensi dirinya. Ini agenda kerajaan Allah terhadap orang tua yang pertama. Jangan menyakiti hati anak-anak kita. Sebaliknya kita belajar menghormati mereka dan memperlakukan mereka secara spesial di mata Tuhan. Yang kedua, agenda kerajaan Allah yang kedua dalam kehidupan kita sebagai orang tua yang Tuhan titipkan anak-anak kepada kita sebagai harta terpendam, harta emas yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Yang kedua adalah mengasuh anak-anak. Dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat, firman Allah berkata demikian, Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini masih hubungan yang pertama tadi, agenda kerajaan Allah yang pertama tadi. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tetapi didiklah mereka. Nah ini dia. Agenda kerajaan Allah yang kedua dalam hidup kita sebagai orang tua adalah mengasuh anak-anak. Saya lebih senang memakai kata mengasuh daripada didik. Karena kata didiklah ini dari kata ektrepete, dari akar kata ektrepo, artinya memberi makan atau mengasuh. Jadi saya lebih senang memakai kata mengasuh. Ini agenda kerajaan Allah yang kedua dalam hidup kita sebagai orang tua adalah mengasuh anak-anak kita. Kata ektrepete ini dalam bentuk present aktif dalam tata bahasa Yunani. Itu apa? Itu sesuatu yang kontinu. Itu sesuatu yang terus-menerus. Tidak putus-putus, tidak ada jeda-jeda. Secara kontinu, secara terus-menerus kita mengasuh anak-anak kita. Seringkali pengasuhan kita gagal oleh karena tidak kontinunya, tidak terus-menerusnya. Hanya saat-saat tertentu saja. Padahal harusnya secara terus-menerus. Tiada hari, tiada waktu. Tanpa mengasuh anak-anak kita dengan berbagai cara. Jadi kita harus mengasuh anak-anak itu secara kontinu. Karena itu yang lebih berhasil, kontinu, terus-menerus itu. Kalimat selanjutnya, tetapi didiklah mereka, asuhlah mereka. Oh, kata ektrepete ini juga suatu bentuk imperatif, perintah, modusnya. Sehingga tidak bisa tidak harus dilaksanakan karena ini agenda. Perintah dari sang raja. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi mengasuh dengan cara mendidik. Itu yang disebut di sini di dalam ajaran. Kata ajaran ini dari kata paideia. Suatu kata benda artinya pendidikan. Tapi dia memiliki arti khusus. Paideia ini mendidik dengan mengajar, menuntun, atau menghukum. Jadi paideia itu mendidik dengan mengajar. Jadi anak kita itu seperti sekolah. Anak itu adalah anak didik kita, anak sekolah kita. Dan keluarga adalah suatu pendidikan. Sebagai suatu lembaga education, lembaga pendidikan. Dan orang tua adalah gurunya. Orang tua adalah dosennya. Anak-anak adalah mahasiswa kita, anak-anak adalah murid kita. Nah, karena itu fungsi kita sebagai orang tua yang adalah pendidik ini harus dilakukan dalam hubungan dengan melaksanakan agenda kerajaan Allah, mengasuh anak-anak. Cara mengasuh anak-anak adalah mendidik ataupun mendisiplin mereka. Karena kita ada pada suatu sekolah dalam keluarga, jadi keluarga juga adalah bagian dari suatu lembaga pendidikan sesungguhnya yang bersifat non formal. Kita orang tua adalah gurunya. Karena itu disiplin perlu. Tidak ada pendidikan tanpa ada disiplin. Itu mata uang yang sebelah menyebelah. Tidak ada pendidikan yang berhasil, yang sukses tanpa ada disiplin. Sama dengan di sekolah secara formal. Jam berapa masuknya, setiap hari apa masuk. Jangan sampai hari ini masuk, besok libur. Hari ini masuk, besok libur. Minggu ini masuk, minggu depan libur. Itu namanya tidak disiplin. Dan kalau sudah tidak disiplin begitu, maka pendidikan kehilangan rohnya. Tidak ada disiplin, tidak ada pendidikan lagi. Makanya kata paideia ini mendidik dengan mengajar, tapi juga ada unsur menghukum. Karena disiplinnya di situ. Jadi perlu ada sanksi. Bila anak kita melanggar, perlu ada sanksi. Itulah yang orang bilang di ujung rotan itu ada emas. Tapi dalam hubungan dengan poin yang pertama agenda kerajaan Allah, jangan menyakiti hati anak-anak. Memukul karena kita sayang. Karena kita mengasihi. Jangan sampai memukul yang sudah unsur menganiaya. Karena kalau sudah menganiaya itu sudah pasti menyakiti hati anak-anak kita. Jadi menghukum itu harus, karena saya mengasihi, saya menghukum. Ada tindakan tegas, karena ini suatu pendidikan. Dalam hubungan dengan kita mengasuh anak perlu mendidik, mendisiplin. Tidak bisa tidak. Supaya pendidikan kita berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif, menghasilkan murid-murid, anak-anak yang berkualitas. Maka disiplin itu penting.
pendidikan dan disiplin itu penting. Karena kalau tidak, kita akan melahirkan anak-anak yang gampang. Jadi dalam mengasuh anak, mengasuh dengan cara mendidik ataupun mendisiplin. Yang kedua, di ayat 4 tadi, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi dalam mengasuh anak-anak kita harus mengasuh dengan cara mengikuti nasihat Tuhan. Bukan nasihat adat istiadat kita. Bukan dengan nasihat filsafat-filsafat kita. Nasihat Tuhan jelas. Jadi agenda kerajaan Allah terhadap orang tua. Yang kedua, kita harus mengasuh anak-anak. Dalam mengasuh anak-anak itu, satu harus dengan mendidik ataupun mendisiplin. Yang kedua itu harus dalam nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan itu seperti apa? Ya, sesuai firman-Nya. Tidak bisa yang lain. Jadi bahan ajar kurikulum standar dalam pendidikan non formal yang ada dalam keluarga di mana orang tua adalah guru, anak-anak adalah murid. Kurikulum standarnya jelas, hanya firman Tuhan. Nanya nasihat Tuhan. Kalau kita bicara nasihat Tuhan, maka salah satu ayat yang menjadi rujukannya adalah Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Caranya mengajarkannya nasihat Tuhan, dalam menyampaikan nasihat Tuhan kepada anak-anak kita harus secara terus-menerus, secara kontinu. Baik waktu kamu berdiri, waktu kamu duduk, waktu kamu makan, waktu kamu jalan. Artinya secara kontinu, kapan saja, di mana saja. Nasihat-nasihat Tuhan, nasihat-nasihat tentang firman Allah harus tetap disampaikan. Digantung di ambang pintu menunjukkan bahwa nasihat-nasihat firman Tuhan itu harus jelas kepada anak-anak kita. Lalu apa inti nasihat-nasihat Tuhan itu? Kalau kita belajar dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 9, kita harus ajar anak dengan nasihat Tuhan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Tuhan yang benar itu adalah Allah yang esa, bukan tiga. Makanya dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Tuhan kita, itu esa. Jadi Allah yang benar itu Allah yang esa. Allah yang esa itu dalam konteks perjanjian baru sudah berinkarnasi, menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga Allah yang esa, yang benar itu yaitu Yesus Kristus itu. Yesus Kristus ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini nasihat Tuhan. Kita harus memperkenalkan siapa Yesus Kristus kepada anak-anak kita. Sehingga mereka terus bertumbuh dalam pengetahuannya, pemahamannya tentang Yesus Kristus. Sehingga pada titik tertentu, sampai akhirnya anak kita berkata, saya percaya Yesus itu Tuhanku, Allahku, dan penyelamatku satu-satunya. Yang kedua, kita harus ajar, mengasuh anak, ajar dengan nasihat Tuhan, bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Ini dalam konteks Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Kita perlu mengajar anak kita supaya anak-anak kita mengasihi Tuhan. Nah, sudah terlebih dahulu, sudah barang tentu kita dulu orang tua.
Karena tidak mungkin nasihat kita, nasihat-nasihat Tuhan itu bisa mendarat ke anak-anak kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak melakukannya. Firman tidak membekas dalam hati kita. Jadi harus mengasihi, harus taat kepada perintahnya. Saya mengambil intisari nasihat Tuhan seperti itu. Sudah barang tentu banyak sebenarnya, tapi kira-kira ini hal-hal yang prinsip yang perlu kita ajarkan. Terus menerus, waktu makan, waktu tidur, waktu jalan, ini harus kita ajarkan. Nah, supaya kita bisa efektif dalam mengasuh anak dengan cara mendidik, dengan cara nasihat Tuhan, maka kita harus punya waktu dengan anak-anak kita. Apapun kesibukan kita sebagai bapak, sebagai suami, sebagai ibu, kita harus selalu ada waktu dengan mereka, bermain dengan mereka, bercanda dengan mereka, dalam rekreasi bersama dengan mereka. Ini penting. Yang kedua, supaya kita bisa mengasuh anak, maka perlu ada suatu ketegasan dan kelembutan. Ada disiplin tapi ada kasih. 100% disiplin, 100% mengasihi. Itu kita perlu terapkan dalam diri kita sebagai bapak, sebagai mama, sebagai orang tua. Dalam mengasuh anak-anak kita sehingga harapannya ke depan. Kita bisa melahirkan generasi emas. Di tanah Papua, generasi emas di dalam bangsa dan negara kita. Yang akan menjadi garam dan terang bagi bangsa kita, bagi dunia ini. Demikian channel hal yang perlu Anda tahu mengenai agenda kerajaan Allah terhadap orang tua. Dengan harapan doa saya ini bisa memberkati kita semua, memberi pencerahan, dan terus menolong kita untuk mewujudkan agenda kerajaan Allah itu dalam hidup kita sebagai orang tua. Sehingga kita berhasil dalam melaksanakan agenda kita. Nantikan agenda kerajaan Allah terhadap anak-anak pada episode-episode selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.